Marilah semua, marilah semua nyanyi sembah puji Tuhan, nyanyi sembah puji Tuhan, nyanyi sembah puji Tuhan, nyanyi sembah puji Tuhan, nyanyi sembah puji Tuhan. Shalom Mamang Inang, salam jumpa kembali dalam video singkat sermon Jamita Sekolah Minggu ya. Mari kita mengerade Jamita Sekolah Minggu untuk tanggal 15 ya. Minggu Cantate ya. Kita sudah masuk di Minggu Cantate dan mari tetap semangat melayani Tuhan melalui anak-anak sekolah minggu kita. Melayani sekolah minggu adalah keputusan kita, tapi melayani Tuhan adalah kewajiban kita. Khotbah sekolah minggu untuk tanggal 15, Psalmen Mazmur 96 ayat 1 dan sampai ayat 4. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Batak, endehon hamu masada ende nai baru di Jehovah. Endehon ma Jehovah alesa doktanoon. Endehon hamu ma Jehovah. Puji hamu ma guarna. Baritahon hamuma hatuon na gadup arit. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni akka perbegu hamulion nai. Di tonga-tonga ni saluhu bangso halongangan akka nabi nahen nai. Aina tibul do Jehovah jala tamasitutu pujion na sokkal do ibana mengatasi sude akka debata. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Amanginang kawan-kawan, kita secara umum umat Kristen dan secara khusus HKBP ya terkenal dengan umat yang menyanyi, jemaat yang menyanyi ya. Demikian kita. Dan di Minggu Cantate ya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kita akan mengkhotbahkan ya Mazmur 96 ayat 1 dan 4. Nah, apa yang boleh kita khotbahkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita dari firman ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, ada banyak hal akan mengenang. Secara khusus, yang pertama sekali adalah menyanyi. Nah, kita boleh ajak anak-anak kita, siapa yang mau menyanyi bagi Tuhan? Atau siapa yang mau menyanyikan Tuhan, nama Tuhan, pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan. Nah, itu ya. Persoalan menyanyi ya Manginang di zaman kita sekarang ya, boleh dulu kita tanya satu-satu anak-anak kita secara khusus, mungkin kelas 4, 5, 6 bolehlah, atau sampai kelas 1 SMP kalau masih ada. Ada nggak sih lagu pujian atau buku ND lagu rohani yang mereka sangat hafal? Ya, ada nggak lagu ya buku ND atau buku nyanyian sekolah minggu yang mereka hafal? Nah, ini boleh kita tanya, ya. Siapa tahu mereka sudah lebih hafal dengan mungkin lagu orang ketiga, lagu-lagu zaman now, si birong-birong, ya. Siapa tahu, dan mereka lebih hafal dari kita. Ya. Orang pintar atau para ahli mengatakan salah satu alat media terbaik untuk mendoktrin seseorang adalah melalui lagu. Ya, maka berhati-hati dalam memilih lagu. Secara khusus buat anak-anak kita. Ya, Manginang ya. Dan mari kita ajarkan anak-anak kita itu untuk lebih menyukai nyanyian atau lagu rohani, buku ND, ya kalau boleh kita suruh mereka menghafal salah satu buku ND kesukaan mereka. Minggu depan kita tanya. Ya. Nah, kita ajarkan mereka untuk menyanyikan nama Tuhan, menyanyikan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena dengan menyanyi kita boleh memuji Tuhan, dan dengan nyanyian kita
akan lebih mudah dan sangat mudah mengekspresikan perasaan kita, kebahagiaan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Ya, ini juga Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, di zaman kita saat ini. Masih ada nggak anak-anak kita sekolah minggu yang memiliki buku cerita, apalagi cerita-cerita tentang ya yang berbau rohani. Ya, mungkin cerita tentang Tuhan Yesus atau cerita tentang ya pekerjaan-pekerjaan Tuhan, baik perjanjian lama atau perjanjian baru. Masih ada nggak sih mereka yang memiliki buku cerita? Atau mereka masih suka nggak membaca? Ya. Atau ketika mereka memakai gadget, handphone Android, mereka lebih suka menonton apa yang terjadi saat ini atau bermain TikTok, apakah untuk mendengar lagu rohani atau mendengar cerita-cerita Alkitab? Ini tantangan bagi kita, umat Kristen, secara khusus keluarga-keluarga Kristen namanya. Nah, maka mari kita ajarkan anak-anak kita untuk senantiasa mau menceritakan pekerjaan Tuhan, cerita Alkitab, agar mereka mengingat cerita Alkitab. Dengan begitu, mereka tahu kisah-kisah atau cerita-cerita Alkitab yang mampu menumbuhkan iman mereka, iman percaya mereka kepada Tuhan. Nah, itu dia. Dan kenapa kita harus menyanyi dan menceritakan kuasa pekerjaan Tuhan? Alasannya ada di ayat 4. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Kita menyanyikan nama Tuhan dan menceritakan pekerjaan Tuhan, sebab dialah Tuhan yang maha besar dan sangat terpuji. Itulah alasan kita menyanyi dan menceritakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat melayani, selamat berkhotbah, selamat mengajar Amang. Tetap semangat, jangan lupa buku yang di sekolah minggu. Di awal video tadi, ya, itu salah satu lagu yang mungkin boleh kita nyanyikan, kita ajarkan kepada anak kita, yaitu menyanyikan kuasa Tuhan. Dan mungkin jika ada lagu-lagu yang lain yang kita tahu, boleh kita ajarkan. Dan jangan lupa persiapan kita, katekismus, buku yang di sekolah minggu, agenda sekolah minggu, dan perangkat-perangkat lainnya yang mendukung pelayanan kita. Tetap semangat, berikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak kita. Amanginang, berikan pelayanan terbaik, sebab mereka lah generasi gereja kita. Dengan pelayanan yang terbaik yang kita beri, kiranya mereka semakin bertumbuh dalam iman dan semakin mencintai gereja Tuhan, secara khusus gereja kita HKBP. Tuhan memberkati. God bless you non-stop.